musyawarah di kantor Desa Loduri Ilir setelah menghasil pengecekan lapangan di lokasi Jamhar. Loduri Ilir, Media Reformasi. Jamhar, warga Desa Bakungan, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dirinya memiliki lahan seluas 1,5 hektar. Lahan tersebut didapat dari babat talas atau buka hutan. Lahan tersebut ditanami tanaman keras seperti durian, nangka, cempedak, jengkol, aren, dan kuei. Hasil dari perkebunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut keterangan Jamhar, kebun yang diolah terkena pencemaran limbah dari perusahaan PT Indo Perkasa. Lahan Jamhar yang terkena limbah tersebut seluas 1/4 bagiannya. Akibat dari pencemaran tersebut, Jamhar tidak bisa memanfaatkan kebunnya lagi. Kemudian pihak perusahaan PT Indo Perkasa melakukan pembuatan tanggul di lokasi lahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Jamhar. Setelah pengecekan lapangan dilakukan pertemuan di kantor Desa Loduri Ilir untuk menyampaikan hasil pengecekan lokasi miliknya. Hal tersebut dihadiri perwakilan Desa Loduri Ulu, Desa Loduri Ilir, Polsek Lojanan, dan Babin Kantipmas, Babinsa, perusahaan PT Indo Perkasa, Polisi Kehutanan, dan Dinas Kehutanan. Dalam pertemuan antara para pihak tersebut tidak mendapatkan kesepakatan. Menurut pihak tim dari Tahura Bukit Soeharto, Provinsi Kalimantan Timur, kalau lokasi tempat Jamhar masuk di wilayah lokasi hutan Tahura. Masuk. Ya, soalnya ada yang saya sampaikan. Ini untuk memberikan waktu karena hari ini juga ada kunjungan Bapak Kapolres di Polsek Lojanan, mungkin langsung saja kembali ke moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dari kiri wilayah Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari pengecekan kemarin kita sudah lihat, artinya tugas kami adalah menyampaikan aturan. Jadi ini sesuai aturan dan sesuai teknis yang sesuai aturan. Jadi inilah hasil yang kita buat setelah kita ambil titik kemarin sesuai dengan yang Bapak temukan dan pada lokasinya. Nah, sebetulnya ini dalam bentuk surat sebenarnya hasilnya, tapi tadi buru-buru ketinggalan suratnya, kami tujukan ke kepala desa, tapi sedang diantar kemarin. Jadi dalam surat ini bunyinya adalah bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik di lapangan, ya, klaim dari Pak Jamhar ini, lokasinya itu yang kita ambil kemarin di pinggir itu pada koordinat 117 derajat 0 menit 54,950 detik bujur timur, kemudian 0 derajat 40 menit 24,654 detik untuk selatan. Kemudian juga lebih ke dalam lagi, jadi itu lokasinya memang berada di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Kemudian itu di pinggir jalan Holing dalam surat dari kelurahan itu Holing Indo Perkasa, ya, padahal itu kan bukan Holing Indo Perkasa sebenarnya, ya. Holdingnya KPB. Ya, artinya yang pemegang ini kan KPB, tapi itu adalah dari wewenang dari ini. Tapi yang jelas sesuai dengan surat dari desa Loduri Ilir, kami jawab yang dibutuhkan ada data dari kami adalah ini posisinya di dalam atau apa di luar. Nah, secara teknis itu lokasinya ada di dalam Tahura Bukit Soeharto. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Mungkin bisa kami lihatkan biar enak. Ini bisa terlihat. Nah, ini yang ungu itu adalah lokasi Tahura Bukit Soeharto. Yang ungu wilayah Tahura Bukit Soeharto. Titik yang kita ambil kemarin ada 2, itu memang itu sesuai dengan yang Bapak tunjukkan. Lokasinya di sini karena Bapak memanjang ke dalam, semakin ke dalam Pak, semakin ke dalam, semakin ke Tahura gitu lokasinya. Nah, itu secara teknis inilah hasilnya. Nah, untuk permasalahan lainnya kami tidak sampai ke sana. Yang jelas kewenangan kami sudah tupoksi kami sudah kami sampaikan. Mungkin itu saja, Pak. Saya minta bukti lahan itu masuk Tahura. Sejak kapan Bapak ada lapor sama pemerintahan setempat dan terlibat masyarakat? Itu kan
4 unsur yang menyatakan barulah status kawasan itu. 4 unsur, Pak. Tidak mudah loh mengatakan. Kami menyampaikan secara teknis yang ada pada kami mengenai masalah sosialisasi dan apa yang ada dalam situ. Ya. Itu pasti ada tupoksi bagiannya siapa yang melaksanakan itu. Ya. Yang jelas saat ini aturan menyatakan pada ini sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini ada bunyi kok di suratnya. Republik Indonesia nomor SK 1231 Men LHK PKTL ini tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Menteri 577 tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang penetapan tahura terletak di Kabupaten Bukar dan Penajam Pasir Utara seluas 67 dan termasuk di dalam tadi, dan juga sudah di dalam penataan blok tadi bahwa dia direhab itu surat keputusan Direktur Jenderal SDAE. Jadi ini Pak, tahura itu masalah yang saya sampaikan ini bukan perubahan Pak. Tahura ini sudah ditetapkan, dari untuk lokasi ini itu dari 1231 tahun 2017 berasal dari tahun 2009. Dan tahura yang 2009 itu yang 577 itu sebelumnya juga ada dasar-dasar tapi panjang, kalau kami jelaskan sampai panjang sekali, butuh waktu untuk kayak seminar begitu. Tapi secara teknis inilah kenyataannya, bahwa pemerintah menetapkan bahwa itu adalah lokasi tahura. Kalau Bapak menanyakan sebab dan itu bukan pada kami, gitu. Maksudnya tuh kami hanya menyampaikan ini loh kenyataannya. Kenyataannya Bapak berada di dalam tahura. Kalau Bapak ingin tahu kok saya bisa menetapkan, saya tidak menetapkan. Saya hanya menyampaikan. Saya menyampaikan ini yang ada di peraturan yang dibuat, yang sekarang ini berlaku pada pemerintah. Kalau Bapak pengen tahu benar apa enggak peraturan ini, Bapak tinggal minta BPN. Bapak minta sertifikat untuk bikin sertifikat lahan Bapak. Kalau BPN menyetujui, berarti peraturan yang saya sampaikan itu salah. Tapi kalau BPN tidak memberi, berarti Bapak tahu sendiri status kawasan itu bagaimana. Itu saja. Kalau Bapak mendapatkan surat dari BPN, maka itu adalah sah, itu tanah itu milik Bapak. Dan kami mengakui. Dasar mau ini. Ya, Pak. Nah, jadi saya kalau sebagai masyarakat seandainya boleh, mungkin bagikan aja ke masyarakat sebagai masyarakat. Karena kalau perlu saya ikut belilah daerah situ, gitu. Kalau sebagai masyarakat, apalagi dengan kondisi IKN seperti ini kan. Kalau saya sebagai masyarakat, tapi sekarang saya di sini sebagai aparat yang menyampaikan, Pak. Saya tidak sama sekali tidak akan mencuri lahan masyarakat, tidak. Saya tidak akan merebut lahan masyarakat, tidak. Saya sebagai aparat yang menyampaikan supaya apa? Ini saya sampaikan aturannya. Monggo kalau Bapak mau ikuti, ya monggo. Kalau tidak, ya monggo gitu, bukan. Tapi mengikutin ada risikonya, tidak mengikutin ada risikonya. Betul Pak? Bu? Seperti itulah yang sekarang ini tugas yang sedang saya sampaikan. Sebagai masyarakat Pak, etam nih istilahnya orang sini juga ya kan. Tidak akan saling, tapi saya sampaikan begitulah aturannya. Sekarang yang ada di pemerintah, aturan pemerintah bahwa lokasi itu statusnya adalah kawasan konservasi. Nah, monggo Bapak dan yang terlibat Indo Perkasa, monggo menyikapi. Kemarin seandainya saya pertanyakan, beliaunya Indo Perkasa, saya pertanyakan kalau itu jalan hauling, ini ada aturannya dalam menggunakan jalan hauling. Tapi ternyata Indo Perkasa bukan pengguna jalan hauling, tapi mereka adalah bagian dari kontraktor dari KPB dalam mengurus ini. Nah, itu dalam urusan pemerintahan. Saya menyampaikan sesuai aturan saja. Ini loh aturannya. Ini kalau mau dilanggar ya monggo, kalau diikuti ya monggo, ya kan. Tapi sebagai aparat, inilah yang saya sampaikan. Bahwa lokasi itu secara teknis, secara aturan itu ada di dalam Tahura Kusyoto. Dan ini tidak bisa diotak-atik dan dimain-mainkan. Ini adalah namanya secara teknis ini adalah ilmu GIS, Geographic Information System, atau kalau kita Indonesia SIG, Sistem Informasi Geografis.
itu tidak bisa digeser-geser. Kalau dulu banyak Pak yang bermain-main seperti itu, untuk kepentingan digeser-geser. Sekarang nggak bisa, karena kemanapun Bapak tuntut, kemanapun Bapak cari, sistem itu sudah satu. Semua data itu satu. Kehutanan, BPN, kemana saja, sampai ke atas manapun, data itu satu. Jadi tidak akan bisa dipermainkan untuk masalah data dan lokasi. Untuk masalah yang Bapak bilang, untuk solusi, untuk masyarakat yang berada dalam Tahura, itu ada namanya kemitraan konservasi Pak. Sekalian saya sebetulnya ini bukan tupoksi saya untuk menyampaikan sekarang karena belum. Tapi dalam masyarakat yang bertani, yang memang bergantung dengan kondisi lahan untuk penghidupannya di daerah itu ada namanya kemitraan konservasi. Artinya bisa mengajukan kemitraan dengan kita ke Tahura. Mengajukan kemitraan artinya untuk apa? Karena memang dia bergantung kehidupannya dengan lahan tersebut. Dengan lahan tersebut untuk kehidupannya, untuk bertani. Monggo kita bermitra dan Tahura kan, dan ada prosesnya bagaimana ini aturan-aturannya. Tapi ingat, kemitraan konservasi tujuannya apa? Kita supaya menjadikan itu adalah lahan yang nantinya secara ekosistem itu bisa pulih, baik kembali. Ya, itu untuk masyarakat setempat lah ya. Untuk masyarakat setempat kita ada namanya itu kemitraan konservasi, ada solusi seperti itu. Nah itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan. Tapi ingat, dan itu kemitraan konservasi bukan kepemilikan lahan. Jadi tidak ada namanya kepemilikan lahan di dalam Tahura. Tapi kalau untuk misalnya kita bermitra untuk, karena masyarakat yang betul-betul tergantung dengan kehidupannya di perkebunan, kita mitra. Dan Tahura akan memayungi hukum. Secara hukum itu ada namanya di P85, Junto 44, dan secara juknis ada di P6. Semua dilindungi, ada aturannya. Nah seperti itulah Pak yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada aturan yang menurut Bapak itu bertentangan dengan apa yang saya sampaikan, monggo Pak, kopikan, sampaikan ke kami, kita akan telaah. Karena kita nggak bisa menyatakan aturan itu begitu saja. Semua yang saya sampaikan itu terkait dengan aturan lainnya, termasuk hukum adat, hak wilayah, itu semua terkait Pak. Tidak mungkin peraturan ini akan bertentangan. Kalau bertentangan pasti ke atas nanti akan dibahas itu. Nah seperti itu, karena yang namanya hukum adat, hak wilayah, orang mengaku itu ada aturannya, nggak sembarangan orang mengaku itu hukum adat. Orang mengaku itu kebun, kita lihat di situ benar nggak itu kebunnya. Kalau ini lahan saya berkebun, betul nggak mereka untuk berkebun, kita akan tinjau itu. Nyatanya tidak ada kebunnya, tidak ada hasil pohon-pohonnya yang besar-besar yang dari dulu kan kelihatan di situ. Jadi kita bukan sembarangan menentukan menyampaikan aturan, enggak. Secara teknis kita ada tuntunannya secara aturan juga kita sampaikan. Seperti itu Pak. Jadi kita tidak dalam posisi yang berseberangan. Saya tidak akan mencuri punya Bapak. Kalau secara masyarakat mungkin saya pengen juga di situ, tapi inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami aturan yang kami sampaikan. Kalau ada yang salah kata dari saya, mohon maaf. Tapi secara aturan itu bukan salah saya. Itu adalah aturan yang kami sampaikan. Reporter SKO Media Reformasi Hamziana Putri melaporkan dari Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ya.